Halo teman-teman semua, hari ini kita mau latihan lagi buat UTBK dan SNBT. Oke, yuk langsung ya ke soal yang pertama. Oke, di sini ada log. Diketahui ada log akar 2 log X plus 8 itu sama dengan 1. Kita diminta untuk mencari nilai X-nya. Teman-teman, di sini ada log, kemudian ada sebuah fungsi log gitu ya. Nah, jadi ini sama dengan 1. Nah, untuk yang basis di sini, ingat kalau misalkan dia hanya ditulis log A, itu artinya sama dengan 10 log A. Jadi ini kita bisa ganti menjadi 10 log akar dari 2 log X ditambah 8 sama dengan, nah, untuk 1, ini kita mau buat dia juga basis 10, gitu. Jadi 10 log berapa ya, biar dia 1. Benar, jadi dia 10 log 10 itu sama dengan 1. Maka satunya di sini kita ubah ya, 10 log 10. Nah, teman-teman, karena di sini basisnya sudah sama, artinya kita boleh buat persamaan yang di sini ya. Kenapa? Kalau misalkan kita punya A log C sama dengan A log B, artinya C ini sama dengan B ya. Makanya kita bisa buat persamaannya. Yang ini, 2 log X ditambah 8 itu sama dengan 10. Nah, kita mau cari nilai X nih. Karena di sini ada akar, kita mau kuadratin dulu biar akarnya hilang. Nanti dia akan menjadi 2 log X plus 8 itu sama dengan 100. 8-nya kita boleh pindahin ya. Menjadi 100 dikurang 8 itu sama dengan 92. Nah, di dalam logaritma, itu kebalikan dari bentuk eksponen. Kalau misalkan kita punya A pangkat B sama dengan C, maka kita boleh tulis ke dalam logaritmanya itu adalah A log C sama dengan B. Artinya kalau misalkan kita punya 2 log X sama dengan 92, maka sebenarnya itu adalah 2 pangkat 92 itu sama dengan X. Nah, kita udah dapat nih teman-teman. Jadi nilai X-nya adalah 2 pangkat 92. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, berikutnya kita beralih ke soal yang kedua. Soal yang kedua masih dengan log ya teman-teman. Di sini ada operasi log. Ada 5 log 3 akar 1/81 dikali 9 log akar 125 dikurang 2 log 1/64. Di sini kita samain dulu nih basisnya. Jadi ada perkalian kalau A log B dikali B log C ini sama, maka kita bisa sederhanakan menjadi A log C. Nah, di sini kita mau ubah yang 81-nya itu menjadi basis 9. 81 kan itu adalah 9 pangkat 2 ya. Tapi karena ini seper, kita mau naikkan dia menjadi 9 pangkat negatif 2. Ini, masih di dalam akar. Oke, kita tulis dari depan ya. 5 log, kita ganti menjadi akar 3, 9 pangkat negatif 2 dikali dengan 9 log 125 itu sama dengan 5 pangkat 3 ya. Nah, dikurang dengan 2 log. Yang 64-nya juga. 64 itu kita mau ambil basisnya 2. Itu sama dengan 2 pangkat 6. Tapi karena dia 1/6, 1/2 pangkat 6, pangkatnya kita mau buat dia naik, pangkatnya berubah jadi negatif. Menjadi 2 pangkat negatif 6. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa ubah lagi menjadi 5 log A. Yang akar 9 pangkat negatif 2 akar 3 ini kita bisa tulis menjadi 9 pangkat negatif 2/3. Dikali dengan 9 log ini adalah 5 pangkat 3
Kalau akar doang itu per 2 ya. Lalu ini kita bisa kaliin ya. Kita bisa turunkan yang pangkat di sini. Ada sifat logaritma kalau kita punya A log B pangkat N menjadi N dikali A log B. Maka ini negatif 6 dikali 2 log 2. Oke, sekarang kita mau turunkan dulu yang pangkat-pangkat ini biar lebih sederhana. Menjadi 2 per 3, negatif 2 per 3 dikali 5 log 9 dikali yang 3 per 2-nya ini saya juga turunkan ya. Saya boleh tulis di sini. Kalau perkalian kan itu sama komutatif kan, jadi kita bisa geser. Ini 9 log 5, lalu ini plus 6. 2 log 2 itu kita memenuhi sifat yang A log A itu sama dengan 1. Jadi habis ya. 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, untuk yang di sini nilainya kita bisa kaliin ya. 3 sama 3 coret, 2 sama 2 coret, habis tinggal negatif 1. Nah, yang ini, itu memenuhi sifat yang pertama tadi ini. Kan nanti tinggal 5 log 5 tuh jadinya. 5 log 5 itu sama dengan 1 juga. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Lalu ditambah 6 nilainya adalah 5. Jadi hasil akhirnya itu adalah yang E5. Oke, berikutnya kita beralih ke soal yang ketiga, teman-teman. Di sini ada kuantitas P dan Q melalui tabel di bawah ini. P itu adalah nilai minimum fungsi kuadrat fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 4x plus 13. Sedangkan Q itu adalah suku tengah dari pola bilangan ganjil dari 1 sampai 21. Hubungan manakah yang benar kuantitas P dan Q berdasarkan tabel di atas? Oke, kita mau cari dulu untuk P-nya ini berapa hasilnya. Nilai minimum kita bisa pakai turunan fungsi ya. Jadi cari fx-nya dulu. Turunannya berarti kalau kita punya 2x pangkat 2 dikurang 4, dia dikurang 4x plus 13, dia menjadi 4x min 4. Nah, turunannya itu sama dengan 0, maka menjadi 4x sama dengan 4, maka x-nya adalah 1. Nah, x inilah yang akan kita masukkan ke dalam fungsi yang awal, sebelum diturunin. 2x pangkat 2 dikurang 4x tambah 13. 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 tambah 13. Ini 2, ini 4, 13. Jadi 2 dikurang 4 negatif 2 tambah 13 itu sama dengan 11. Ini adalah nilai P-nya. Oke, sekarang kita cari nilai Q-nya. Dia adalah pola bilangan ganjil dari 1 sampai 21. Bilangan ganjil berarti ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Suku tengahnya berarti mediannya ya. Di sini ada sebanyak 11 data. Kalau misalkan nilai tengahnya berarti dia data ke-6. Data ke-6 yang mana teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang 11 ini. Nah, Q nilainya adalah 11, P juga 11. Artinya hubungannya adalah yang D. P sama dengan Q. Oke teman-teman, lanjut ke soal yang keempat. Oke, di sini kita bahas mengenai trigonometri. Ada sudut lancip A dan B. Sin A diketahui 5 per 13, lalu cos B-nya adalah 8 per 17. Kita buat dulu ya. Di sini misalkan ada A, di sini ada B.
sin A. Kayaknya kedekatan. Tunggu, sorry. Agak geser biar nulisnya nanti lebih luas. Sin A. Sin itu sama dengan depan per miring. Katanya itu 5/13. Depannya itu berarti di sini 5, miringnya 13. Nah, kita cari juga ya untuk yang panjang ini, yang sampingnya. Teman-teman, ini adalah bilangan triple Pythagoras. Ya, nanti kalian boleh sih cari. Tapi kalau teman-teman lupa untuk mencarinya, berarti di sini sisi miring dikuadratin, lalu dikurang dengan yang sisi yang pendeknya, salah satu sisi yang pendek, lalu dikuadratin. Sorry, diakarin. Jadi ini kan 169 dikurang 25. Berarti akar 144. Akar 144 itu adalah 12. Nah, di sini kita bisa list ya, maka cos A itu sama dengan samping per miring. Sampingnya 12, miringnya 13. Nih. Lalu sekalian kita cari tan A-nya. Tan itu sama dengan desa, depan per samping. Depannya 5, sampingnya 12. Jadi tan A sama dengan 5/12. Oke, kemudian untuk segitiga yang B, sudut B, di sini diketahui cos B. Cos itu sama dengan samping per miring. Sampingnya 8 per miringnya 17. Berarti di sini 8 samping, 17 yang miring. Kita mau cari yang di sini depannya. Y berarti 17/2 dikurangi 8/2 lalu diakarkan. Menjadi akar 17/2 itu 289 dikurang 64. Hasilnya adalah 225 ya. Lalu hasilnya akar 225 sama dengan 15. Jadi depannya ini adalah 15. Oke. Sekarang kita cari sekalian untuk sin B itu sama dengan depan per miring. Depan itu 15/17. Kita juga cari untuk tan B-nya. Itu desa, depan per samping. Depannya itu 15, sampingnya 8. Oke, nah kalau kita udah list kayak gini gampang, lebih mudah ya. Kita cek untuk pernyataan yang pertama. Tan A ditambah tan B sama dengan 19/20. Kita cek tan A-nya tadi 5/12 ditambah tan B-nya 15/8. Kita samain dulu penyebutnya. Kita bisa ambil 24. 24 bagi 12 itu 2. 2 kali 5, 10. Ditambah 24 bagi 8, 3. 3 kali 15 itu 45. Jadi 55/24. Oke, ini salah ya berarti teman-teman untuk pernyataan yang pertama. Oke, berikutnya yang pernyataan yang kedua. Cos A dikali sin B. Cos A-nya itu adalah 12/13 dikali sin B. Itu 15 di sini. 15/17 ditambah dengan cos B. Mana cos B ini? 8/17 dikali dengan sin A. Sin A-nya adalah 5/13. Oke, kita kali ini ya. 12 kali 15 itu 180. Dibagi dengan 13 kali 17, 221. Ditambah dengan 8 kali 5, 40 per
17 kali 13, 221. Tinggal kita jumlahin, penyebutnya udah sama. Berarti 180 tambah 40 sama dengan 220. Oke, pernyataan yang kedua benar, teman-teman. Sekarang kita beralih ke nomor 3. Tan A dibagi tan B sama dengan 25/32. Tan A ini 5/12 dibagi dengan tan B-nya 15/8. Kalau pembagian pecahan kita kali ya. Kita ubah jadi kali, lalu dibalik penyebut dan pembilangnya menjadi kali 8/15. Ini kita bisa coret aja biar gampang. Bagi 5 itu 1, 15 bagi 5 itu 3. 12 bagi 4 itu 3, 8 bagi 4 itu 2. Hasilnya adalah tinggal 2 kali 1, 2/3 kali 3 itu 9. Oke, untuk pernyataan yang ketiga ternyata salah, teman-teman. Berikutnya yang nomor 4. Sin A kali cos B per sin B kali cos A. Ingat teman-teman, ada hubungan tan. Kalau kita punya tan A, itu sama dengan sin A cos A ya. Nah, di sini kita bisa ambil. Ini kan. Jadi, ini kita ubah ya. Kan gini, sin A cos A. Yang ini tetap cos B sin B. Ini kan hasilnya adalah tan A. Terus ini berarti kebalikannya ya. Berarti sepertan A itu kita bisa ganti jadi cos A ini sin A. Nah, berarti kalau kita punya cos B per sin B itu dikali dengan sepertan B. Nah, ini tuh bukannya kita boleh tulis tan A per tan B ya. Nah, dan tan A per tan B tadi kita udah cari nih di nomor 3. Hasilnya ternyata adalah 2/9. Jadi untuk pernyataan keempat itu benar. Jadi tadi yang benar ada pernyataan 1. Salah, bukan 1. Sorry. Pernyataan yang kedua dan keempat. Oke, berikutnya kita ke eksponen bilangan berpangkat. Kita diminta mencari nilai X untuk memenuhi persamaan berikut ini. Teman-teman, kalau misalkan ada fungsi eksponen atau logaritma, kita samain basisnya ya. Di sini kita bisa mengubah, kalau ini kan 3, ini 27. Berarti kita ubah yang 27 ini biar basisnya menjadi 3 gitu kan. Maka kita bisa tulis 3 pangkat 2x plus 3 sama dengan di sini 3 pangkat 3 pangkat x plus 5. Lalu ini diakarin 3. Berarti 3 pangkat 2x plus 3 itu sama dengan 3 pangkat 3x plus 15 ya. Dikaliin. Nah, kalau misalkan akar 3 kayak gini, berarti kita boleh loh ubah jadinya dia per 3. Gini ya. Nah, di sini basisnya udah sama. Berarti kita tinggal buat persamaan yang pangkatnya. Berarti 2x tambah 3 sama dengan 3x plus 15 dibagi 3. Mau cari nilai x-nya, kita kaliin dulu 3-nya ke ruas kiri menjadi 6x tambah 9 sama dengan 3x tambah 15. 3-nya pindah ke sana. Berarti menjadi
6x dikurang 3x sama dengan 15 dikurang 9. 6x kurang 3x itu sama dengan 3x, lalu 15 kurang 9 itu sama dengan 6. Maka x nilainya adalah 2. Oke. Sekian teman-teman buat video kali ini. Tetap semangat buat kalian yang belajar. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Bye-bye!